Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga seru antara Barcelona versus Atletico. Dalam laga lanjutan semifinal Copa del Rey, terjadi hujan gol dan saling berbalas menceploskan bola ke gawang lawan. Atleti bisa mencuri 2 gol di menit-menit awal saat Julian Alvarez mampu menyontek bola hasil dari sundulan Clement Lenglet. Tidak lama berselang, serangan balik cepat yang diinisiasi Alvarez juga dilanjutkan umpan akurat ke Griezmann yang ia konversikan jadi gol. Hansi Flick langsung mengaktifkan mode attacking dan menguasai hampir keseluruhan momentum, possession, serta mencatatkan XG yang tinggi. Mereka mampu mencatatkan 3 gol, membalas serta berhasil comeback pada babak pertama. Pertahanan rapat Atleti berhasil ditembus kombinasi Yamal dan Koundé, serta cutback yang ia berikan diceploskan Pedri ke gawang musuh. Dan 2 gol lewat set piece dicetak Cubarsí serta Inigo Martinez, mengekspos tiang jauh Atleti. Nah, penasaran dengan bagaimana laga ini bisa berakhir 4-4 dan bagaimana jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona di atas kertas turun dengan formasi 4-2-3-1. Posisi double pivot kali ini diisi oleh Pedri serta Frenkie de Jong. Lewandowski start dari bench dan posisi nomor 9 diisi Ferran Torres. Dani Olmo menopang di belakangnya serta diapit Rafinha dan Lamine Yamal. Sementara Atletico turun dengan formasi dasar 4-4-2 hybrid alias bisa diubah menjadi 5 back di belakang. Peran hybrid dipegang oleh Giuliano Simeone di kanan, Conor Gallagher di kiri. Barrios dan De Paul jadi gelandang di tengah, menopang 2 pemain depan yaitu Griezmann serta Alvarez. Ketika tanpa bola, Atleti memainkan formasi hybrid. Di awal pertandingan pada blok medium, anak asuh Diego Simeone ini memainkan shape 4-4-2. Namun shape tersebut akan berubah juga menjadi 5-4-1 ketika bertahan, terutama di blok rendah. Griezmann akan mengisi pos sayap kanan, sementara Simeone turun ke backline atau garis pertahanan. Paling menarik adalah bagaimana mereka menjaga agar ruang antar lini rapat. Jadi, garis belakang lebih naik, namun selalu sigap jika ruang di belakangnya terekspos. Cara bertahan 4-4-2 di awal dan dengan garis pertahanan yang tidak mudah drop digunakan Atleti untuk tetap bisa memberikan pressure dengan trigger-trigger tertentu. Seperti pada gol kedua, shape 4-4-2 masih digunakan sehingga Alvarez berada tidak terlalu dalam dan bisa membaca trigger atau pemicu press yaitu back pass. Pemain ex-Man City ini tidak terkejar, lalu ia mengirimkan umpan akurat ke Griezmann. Dengan dingin, pemain asal Prancis ini menyelesaikan peluang dengan klinis. Sebelumnya, gol pertama tercipta melalui set piece corner kick. Situasi short corner tidak ideal lantaran hanya satu pemain Barcelona harus berhadapan dengan 2 pemain Atleti. Di dalam box, Julian Alvarez melakukan dismarking atau lepas dari marking dan berhasil menyontek bola hasil sundulan Clement Lenglet. Barcelona start dengan awal yang buruk, dan ini bukan pertama kalinya mereka hilang fokus dalam waktu yang singkat. Ketika melawan Benfica di UCL, mereka kebobolan 2 gol dalam 8 menit. Versus Atalanta 2 gol dalam 12 menit. Kemudian lawan Osasuna 2 gol dalam waktu 10 menit. Problem kurangnya fokus membuat mereka kerap kesulitan sendiri, namun pada babak pertama ini, Pedri dan kawan-kawan mampu membalikan keadaan.
Karena Atleti sudah unggul, mereka bermain sangat dalam dan Barcelona merespon dengan menyerang sangat tinggi. Terlihat dua center back mereka sampai masuk jauh melewati garis tengah. Ide taktik Barcelona yang paling merepotkan ada di sisi Yamal. Guna menciptakan situasi 1 versus 1 dengan support dari fullback, Barca banyak menggunakan shape 2 center back 1 DM di belakang agar fullback bisa naik dan menciptakan double kelebaran lewat winger serta fullbacknya. Yamal akan sering disupport oleh Koundé yang diberi lisensi lebih menyerang. Support fullback kanan ini untuk memecah marking fullback serta winger kiri Atleti, Galan dan Gallagher. Pada momen ini, Yamal cut inside, namun Gallagher masih bisa merebut. Situasi yang sama menghasilkan satu shot pertama Barcelona. Koundé overlap dan meski Gallagher sudah mengcover Galan, ia membuka ruang untuk cut inside Yamal. Shot berhasil dihasilkan, namun masih melebar. Kemampuan Yamal dalam 1 versus 1 memang merepotkan hingga Galan diberi kartu kuning, dan lewat skema yang mirip, gol pertama Barcelona tercipta. Kembali, Koundé memberikan support yang kali ini masuk ke dalam. Gallagher nampak melakukan pendekatan yang berbeda dengan menutup ruang untuk cut inside bagi Yamal. Namun wonderkid La Masia ini cerdas, memilih umpan ke Koundé yang lepas juga dari marking Galan. Ia berhasil masuk ke kotak dan mengirim cutback ke ruang kosong di mana Pedri siap menyambutnya. Selain lewat sisi sayap, mereka kerap melakukan penetrasi lewat mobilitas pemainnya di gap atau celah antar pemain Atleti. Lewat determinasi dan kontrolnya, anak asuh Hansi Flick mampu membalikkan keadaan melalui set piece. Di gol kedua, pemain banyak berlari ke tiang dekat guna memecah marking lawan, mengosongkan tiang jauh. Di sana sudah ada Cubarsí yang menang duel versus Barrios. Tiang jauh jadi target set piece Cubarsí dan kawan-kawan. Terlihat jelas di gol ketiga ini, di mana area tersebut dikosongkan dan banyak pemain jadi pancingan saja dengan berlari ke tiang dekat. Inigo Martinez bisa lepas dari marking lantaran screening yang dilakukan Cubarsí. Pada babak kedua, Atleti banyak bertahan lebih tinggi dan menggunakan shape 4-4-2. Guna mendapatkan situasi 1 versus 1 di sayap, yang dilakukan Barcelona adalah switch atau memindah serangan dari kiri ke kanan sehingga pertahanan Atleti harus bergeser. Cara yang sama digunakan untuk gol keempat sang tuan rumah. Diawali dari serangan di sisi kiri, lalu diubah oleh Pedri ke kanan, di mana Yamal berada. Pemain bernomor punggung 19 ini melakukan aksi individu untuk lepas dari marking, serta berhasil mengirim umpan mendatar yang diselesaikan dengan baik oleh Lewandowski. Sayang, jelang pertandingan berakhir, pasukan Blaugrana kehilangan fokus kembali seperti penyakit sebelumnya. Lewat serangan yang cepat, Julian Alvarez mengekspos ruang yang terbuka ketika Koundé melebar. Ia diikuti Cubarsí yang membuat celah kembali terbuka dan dimanfaatkan Korea. Banyak pemain belakang tersedot saat Korea membawa bola ke pinggir, sehingga terbuka ruang di depan lini. Pedri sebagai gelandang juga terpancing, yang membuat Llorente cukup bebas meski Gavi sudah mencoba memblok tendangannya. Di menit akhir, Atleti mendapat kontrol permainan yang lepas dari lawannya Barcelona. Satu kesalahan hampir berbuah gol, mengandalkan serangan balik kilat, namun Korea gagal menyelesaikan peluang. Dan akhirnya, pada menit injury time, Atleti mampu mengekspos garis tinggi Barcelona lewat serangan directnya. Cubarsí dan kawan-kawan hendak melakukan offside trap terhadap dua pemain lawan, namun mereka hanya digunakan sebagai umpan. Long pass diarahkan secara vertikal ke sayap, tempat di mana Lino onside. Sorloth yang awalnya jadi pancingan, unggul momentum berada di depan sehingga bisa menceploskan umpan Lino dengan relatif bebas, 4-4.
Laga ini menunjukkan problem Barcelona yang kerap hilang fokus dalam tempo yang singkat. Dengan kualitas on possession yang bagus, akan sangat sulit mencapai konsistensi jika anak asuh Hansi Flick kerap hilang fokus.